Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Drama Politik Indonesia. Kali ini kita akan ada informasi terbaru buat kalian, yaitu soal respon Jokowi terhadap kasus korupsi. Sebenarnya ini tidak begitu baru sih, beberapa hari yang lalu. Cuma ada beberapa hal yang menjanggal jadi pikiran saya, kenapa saya kemudian harus membicarakan ini. Salah satunya yaitu soal bagaimana Jokowi menyinggung kerja Ahok dan juga para direksi. Dia seolah-olah tidak merasa bersalah terhadap apa yang terjadi di masa jabatannya. Paling tidaklah kalau misalnya Jokowi ini tidak terlibat di dalam hal itu, kalau mau membangun Indonesia, membantu Prabowo Subianto, jadi tidak hanya menjadikan Prabowo sebagai boneka, tapi juga bisa memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang terjadi terhadap Prabowo. Bukannya harusnya begitu ya, karena di beberapa segmen, di beberapa jabatan itu Prabowo Subianto memberikan itu kepada Joko Widodo, sehingga kemudian apapun yang terjadi di negara ini harusnya Jokowi bisa ikut dong memberikan solusi terhadap Prabowo, termasuk juga di kasus korupsi Pertamina ini. Kok ini malah Joko Widodo itu malah seolah-olah menyalahkan direksi pada masa sebelumnya dan juga menyalahkan secara tidak langsung Ahok ya, karena menyebutnya adalah para komisaris. Ya di situ komisaris utamanya adalah Ahok. Padahal Ahok sudah ini loh membeberkan beberapa hal terkait dengan kasus mega korupsi Pertamina ini yang menjadi juara satu Liga Korupsi Indonesia. Jadi menurut saya salah satu pernyataannya yang menjadi menarik buat kita yaitu ketika Joko Widodo mengungkapkan bahwa jika ada sudah dicurigai dari dulu akan saya gebuk gitu para korupsi tersebut. Intinya seperti itu. Tapi di tahun 2019 Jokowi sudah mengklaim bahwa sudah mengenali mafia migas yang ada di Indonesia. Ya, itu agak gimana ya menurut saya, dua bahasa yang disampaikan oleh Jokowi dan itu sangat klise. Dan itu ya mungkin politik omon-omon yang disampaikan Prabowo itu mungkin tujuannya sebenarnya adalah bukan Prabowo. Tujuannya sebenarnya adalah itu ya, Joko Widodo. Mari kita dengarkan bersama apa yang disampaikan oleh Jokowi terlebih dahulu ya. Diproses saja sesuai dengan proses hukum yang ada. Siapapun, ya ini Pertamina ini kan sebuah BUMN besar, kuat, sehingga manajemennya juga harus manajemen yang kuat dalam mengelola semua proses yang ada. Manajemen itu ada yang namanya direksi, dirut dan direksi, kemudian ada juga yang namanya untuk pengawasan, yang mana komisaris, yang semuanya itu dipilih lewat proses yang namanya proses TPA. Dilihat oleh Menteri BUMN, dilihat oleh Menteri SDM, kemudian lewat TPA, baru masuk ke saya. Jadi semuanya lewat proses, tidak bisa semuanya secara ujuk-ujuk. Karena sekali lagi ini menyangkut pengelolaan aset yang sangat besar sekali. Kemudian kalau sekarang ada masalah tahun 2018 sampai 2023, ya diproses saja sesuai dengan proses hukum yang ada. Siapapun, dan
seluruh produk Pertamina yang saya tahu semuanya telah diverifikasi, dicek, diberi kelayakan untuk dijual oleh Lemigas. Jadi semuanya ada proses, produknya juga semuanya dites, dicek semuanya. Tapi ya apapun yang namanya penyelewengan itu bisa aja terjadi. Ya karena kita senang impor. Siapa yang impor? Ya orang-orang yang senang impor. Bapak Ibu saya kira tahu semuanya. Ada yang senang impor dan tidak mau diganggu impornya. Baik itu minyak, baik itu LPG, ya ini mau saya ganggu. Kenapa ini tidak dikerjakan dari dulu? Karena ada yang senang impor minyak. Saya tahu yang impor siapa sekarang. Yang saya sudah sampaikan, kalau mengganggu acara B20, mengganggu acara B30, mengganggu tadi yang urusan DME, urusan polipropilin, hati-hati. Pasti akan saya gigit orang itu. Baik pemirsa, itulah apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden yang ke-7 Joko Widodo terkait dengan kasus mega korupsi Pertamina. Ada banyak hal sebenarnya yang mungkin lebih klise daripada hal ini. Tapi yang jelas, saya sebenarnya tidak mau leki-leki ini. Tapi kemudian pernyataan ini mengingatkan saya pada pernyataan Bapak Presiden Republik Indonesia yang ke-7 ini pada tahun 2019 terkait dengan migas tersebut ya, mafia migas tersebut. Sehingga seolah-olah saat ini Jokowi mau cuci tangan dan lepas tangan terhadap semua yang terjadi pada masanya. Toh walaupun ini sebenarnya ya diakui atau tidak, terlibat atau tidak, ini adalah tanggung jawab Jokowi di masa pemerintahannya. Karena kasusnya ini kasus yang mulai tahun 2018 hingga tahun 2023 di mana Jokowi menjabat. Iya. 2018, 2019 itu pemilu. Kalian bisa tahu sendirilah. Ya. Dan 2024 kita juga pemilu. Kita tahu sendiri ya. Entah ya agak ini sebenarnya. Tapi ya seperti itu ya. Mari kita akhiri perjumpaan kita kali ini. Terima kasih sudah sampai pada channel ini dan terus dukung channel ini agar lebih berkembang dan kasih saran ya buat saya seperti apa yang lebih baik, lebih enak gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.